Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan soal PAS atau penilaian akhir semester genap ya. Matematika kelas 7 SMP. Kali ini video yang bagian pertama. Yang saya bahas di sini soal-soal yang berkaitan tentang perbandingan, kemudian ada kecepatan, jarak waktu, skala, jarak pada gambar, jarak sebenarnya, kemudian ada aritmatika sosial, untung, rugi, dan seterusnya. Soal yang pertama, 16 siswa dari 120 siswa kelas 7 menggunakan tangan kiri di berbagai aktivitasnya atau kidal. Dia kidal. Di antara pecahan berikut yang menyatakan rasio antara siswa kidal dengan siswa yang bukan kidal. Nah, yang kidalnya ada 16. Jadi yang 7 ini kelas ya, bukan jumlah anak tapi kelas-kelas 7. Yang kidal ada 16 dari 120. Berarti yang tidak kidal berapa? Yang tidak kidal 120 dikurangi 16, 4, 104. Jadi perbandingannya kidal dengan tidak kidal dibanding tidak kidal itu berarti 16 dibanding 104. Atau kita buat pecahan berarti 16 dibanding 104 begini. Kita sederhanakan, bisa dibagi 4 ini. Kalau bagi 4 itu 4 nih ya. Saya bagi 4, 10 bagi 4 dapat 2, 24 berarti 26. Nah, bisa sederhanakan lagi menjadi 2 per 13. Berarti ini dia. Berarti perbandingannya dia siswa kidal dengan tidak kidal itu adalah 2 dibanding 13. Oke. Kalau pernyataannya atau kata-katanya adalah yang bukan kidal dulu, maka yang ini ya 13 per 2. Bukan kidal dibanding dengan kidal, berarti 13 dibanding 2 atau 13 per 2 begini. Tapi kalau kata-katanya itu kidal dulu, berarti yang kidal itu yang di atas ini. Kidal dengan yang bukan kidal. Soal berikutnya, manakah di antara kecepatan rata-rata kendaraan berikut yang melaju paling cepat? Nah, kecepatan itu kalau kita gambarkan segitiga begini, ini S, ini V, ini T. V sama dengan S per T. Nah, kalau S itu V kali T, kemudian kalau T, S per V. Dari sini ya. Nih. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata yang paling cepat. V-nya berarti yang paling besar. S per T, di sini ada S-nya itu 58, jaraknya S itu jarak, kemudian T-nya itu 11. Kita bagi aja untuk yang A. V-nya itu berarti 589 dibagi 589 ya, dibagi 11. 58 bagi 11, 555, masih 3 ya, 39, berarti 333. 53, sekian lah, nggak pas tapi 53, gitu. Kita buat begitu aja. Kemudian yang B ini 360 dibagi 7 sekitar 36, bagi 7 itu 5, 35, masih 10 ya, 10 bagi 7 berarti dapat 1, nah 51, sekian gitu aja. Kemudian yang C 283, V sama dengan 283 dibagi 5, dapatnya 28, 25 itu 5, masih 3, 33 berarti 6. 56,6 ya, kalau ini pas 56,6. Sedangkan yang D, di sini yang D V sama dengan 111 dibagi 2 dapat 5, 10 ya, 11 lagi dapat 5, 55,5. Nah, berarti ini yang paling besar. Nah, kecepatannya yang paling cepat itu adalah yang C, 56,6, sekitar segitu. Caranya seperti itu. Kemudian nomor 3, sebagai seorang guru homeschooling, Resti dibayar per jam. Oke, per jam. Dalam satu pekan, Resti mengajar 30 jam. Satu pekan itu dia mengajar 30 jam dan dibayar Rp1.050.000. Jadi 30 jam dibayar 1 juta,
50.000. Nah, berarti per jam berapa dia? Per jam digaji berapa? Berarti per jam 1.050.000 dibagi 30. 10 bagi 3 dapat 3 ya, 15. 5 masih nolnya 1, 2, 3. Nah, berarti per jam Resti dibayar 35.000 rupiah. Sekarang pertanyaannya, apabila dia bekerja 35 jam pada pekan berikutnya, berapakah pendapatan yang dia peroleh? Berarti kalau per jamnya 35.000, berarti kalau 35 jam ya dikali-kali 35 kali 35, 5 kali 5 25, 3 kali 5 15, tambah 2 17, ini 15, 10. Oke ya, 5, 12 minus 1, 2, nolnya ada 3, 2, 3. 1.225.000. Nih, 1.225.000 rupiah. Nah, caranya seperti itu. Soal berikutnya, rasio dua bilangan cacah. Rasio itu perbandingan ya. Dua bilangan cacah, misalkan dua bilangan itu A dan B misalkan gitu. Rasionya berarti A dibanding B itu sama dengan 3 dibanding 5. Nih, apabila jumlah kedua bilangan 120, jumlahnya 120. Gini berarti A dibanding B sama dengan 3x per 5x. Gini. Kenapa? Karena besarnya bilangan ini kita nggak tahu 3 kali berapa, pokoknya perbandingannya ketemu 3 banding 5. Kemudian di situ jumlahnya berarti A ditambah B, itu berarti 3x ditambah 5x begini, atau saya tulis yang 120 dulu. A tambah B itu 120, berarti 3x ditambah 5x itu sama dengan 120. X itu faktor kalinya. 3x tambah 5x itu 8x sama dengan 120, berarti x nya 120 bagi 8 bagi 4, 30 bagi 4 itu 2, berarti 15. Berarti faktor kalinya dia 15. Berarti A dibanding B itu sama dengan 3 kali 15 dibanding 15. Ini 45 dibanding 75. Nah, berarti bilangan tersebut adalah 45, aslinya 45 dibanding 75. Kalau disederhanakan menjadi 3 dibanding 5. Sekarang pernyataan yang benar, bilangan terkecil sama dengan 72 salah. Yang terbesar itu 75, bilangan terbesar. Nah, ini. Nah, terbesarnya 75, yang terkecilnya 45. Caranya seperti itu. Kemudian nomor 5, Radit memiliki mobil mainan dengan skala 1 banding 18. Skala sama dengan 1 dibanding 18. Artinya skala pada gambar ini ya, gambarnya itu 1 cm. Itu sebenarnya itu adalah 1 cm gambar, atau di gambar itu sama dengan 1 cm, sebenarnya sama dengan 18 cm. Kalau di gambarnya 2 cm berarti ini 36. Kalau ini 3 berarti 54 dan seterusnya. Tinggal dikalikan aja. Oke. Mobil mainan yang dimiliki Radit berukuran panjang 24, lebar 11, tingginya 7. Panjang sama dengan 24, lebar sama dengan 11, tinggi sama dengan 7. Nah, tinggal dikali 18. Nah, panjang sebenarnya berarti tinggal dikali 18. Kali 18 kali 18. Yang ini 18 kali 11 gampang ya, 198. Yang ini 7 kali 8 56, nyimpen 5. 7 kali 1 7 tambah 5 12. Kalau yang ini 24 kali 18, 4 kali 8 32, 16 19, 4 2 2 13 minus 1 4 432, 432.
Ini satuannya sentimeter, sentimeter, sentimeter. Nah, panjang mobil sebenarnya berarti kalau dijadikan meter nih, satuannya meter ya. Berarti meter, desimeter, sentimeter. Ini meter, desimeter, sentimeter. Naik 2 berarti dibagi 100, berarti koma, koma, koma. Panjangnya 4,32 meter. Ini sudah benar. Panjang mobil, bukan panjang ya, ini lebar ya nih. Ini lebarnya 1,98, 1,63 tidak ada, bukan. Sudah, jawaban yang betul adalah yang A, panjang mobilnya sebenarnya 4,32 meter. Soal berikutnya, seseorang mengeluarkan ini sudah aritmatika sosial, ada untung, ada rugi dan seterusnya ini ya. Jadi ada modal, di situ ada modalnya adalah 2 juta. Ini 2 juta untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia memperoleh keuntungan, untungnya ternyata adalah 5%, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu, pendapatannya berapa? Untung itu sama dengan persentase ya, dikalikan 5% itu 5/100 dikalikan dengan modalnya ya, 2 juta. Berarti begini, 5 kali 2 10, ada nolnya 1 2 3 4, 1 2 3 4. Berarti 100.000, dia untungnya 100.000. Berarti pendapatannya tinggal dijumlah aja ya, pendapatannya berarti 2 juta ditambah 100.000. Berarti 2 juta 100.000 rupiah itu pendapatannya. Nih yang D, dia modalnya 2 juta, kemudian untungnya 5% yaitu 100.000, berarti pendapatannya adalah 2 juta 100.000. Berikutnya, Pak Muiz membeli mobil dengan harga 240 juta. Apa ini berarti? Modal ya, atau harga awal ya. Modal atau pembelian awal itu 240 juta. Gini, setelah 1 tahun dipakai, Pak Muiz menjual mobil tersebut dengan harga, ini penjualan ya, ini pembelian kita aja ya, atau beli. Ini jualnya dia 210 juta. Berarti rugi ya, rugi 30 juta. Ini kondisinya rugi karena harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya. Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian. Nah, ruginya 30 juta, berarti persentasenya, jadi begini caranya, persen rugi sama dengan 30 juta ruginya per harga belinya 240 juta dikali 100%, itu adalah persentase rugi. Kalau untung juga sama ya, pernya itu per harga beli. Nah, jutanya, kemudian ini 3/24 kita sederhanakan menjadi bagi 3 itu 1, bagi 3 8. Berarti tinggal 1/8 dikali 100%. Kalau bagi 4 ini 25, bagi 4 2, 25 bagi 2 12,5%. Ini dia. Jadi persentase kerugiannya adalah 12,5%. Caranya seperti itu. Berikutnya, Pak Indra membeli sepetak tanah dengan harga belinya itu dia adalah 50 juta. Ini 2 tahun kemudian Pak Indra menjual tanah tersebut dengan keuntungan, untungnya adalah 20%. Tentukan taksiran terdekat harga jualnya berapa? Untungnya 20%. Untung maupun rugi pernya itu adalah perkaliannya dengan yang harga beli. Berarti sama dengan 20/100 dikalikan 50 juta. Gini, nolnya 2 dicoret ini dengan ini, kemudian 2 kali 5 itu 10, nolnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 juta itu adalah keuntungannya. Nah, berarti jualnya berapa? Belinya 50 juta, untungnya 10 juta, berarti di total berapa? 60 juta. Berarti dijual dia
60 juta, tanahnya dijual seharga 60 juta rupiah, sehingga untungnya adalah 20%. Caranya seperti itu. Berikutnya, suatu ketika 4 orang penjual berkumpul untuk melaporkan hasil penjualan mereka pada hari yang sama. Oke. Berikut ini rincian hasil penjualan mereka. Penjual A modalnya 500.000, total pendapatan 600.000. Berarti untung ya. Untung berapa? Atau di sini ya, untungnya berarti 600 kurangi 500 berarti 100.000 untungnya. Modalnya 1 juta, pendapatannya 1.150.000, berarti untungnya 150.000. 2 juta ini 200, berarti ini untungnya 200.000. 3 juta 150, ini 150.000 untungnya. Di antara keempat penjual tersebut yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah penjual nomor berapa? Ini ya, terbesar 200.000. Berarti penjual yang C itu mendapatkan keuntungan terbesar. Soal berikutnya, Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar 600.000 rupiah. Pinjamnya adalah 600.000. Setelah sekian bulan uang tersebut berbunga, oke? Sehingga jumlah tabungan Pak Dedi menjadi 780.000. Bukan jumlah tabungan ini ya, jumlah pinjaman. Sehingga jumlah pinjaman Pak Dedi, kok tabungan, ini kan meminjam. Oke ya, mungkin kesalahan ketik gitu ya. Berarti total yang harus dikembalikan itu sama dengan 780.000. Jadi awalnya pinjamnya 600.000, ternyata setelah dikembalikan, yang dikembalikan Pak Dedi itu sebesar 780.000 rupiah. Jika bunga diterima di bank tersebut adalah 18% per tahun, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Oke, berarti bunganya itu berarti sama dengan 18% gini ya, berarti 18 per 100 dikali 600.000 rupiah. Berapa ini? Jadi 18 kali 6, 8 kali 6 48, yang 4, 1 kali 6, 6 tambah 4, 100, 10, 8 nolnya ada. Nah, per tahun dia nambahnya harusnya itu 108.000. Jadi ini per tahun, 1 tahun ya, itu 108.000. Kalau 1 tahun pinjamnya berarti 600.000 ditambah 108.000, berarti 708.000. Ini kalau 1 tahun atau 12 bulan. Padahal dia kembalikannya adalah 780.000. Berarti ada penambahannya berapa nih? 180 ya. Nah, berarti berapa? Ini per bulannya berarti tinggal cek ya, per bulannya adalah 108 dibagi 12 ya. 108 dibagi 12 dapat 9 ya. 12 kali 9 itu 18 min 1, 108. Pas ya, dapat 9. Ini 9 kali 12, 108. 9.000. Jadi per bulan 9.000 rupiah. Ini 12 bulan ya. Jadi tadi kan penambahannya itu 180.000. 180.000. 1 tahunnya 108. Kurangnya berarti berapa? 108. Berarti ini 72.000 ya. Jadi padahal per bulannya dia 9.000 per bulannya. Nah, kalau 72.000 berarti 8 bulan ya, 8 bulan.
tinggal dibagi ya, 72.000 dibagi 9.000 itu sama dengan 8 bulan. Kalau yang ini 108 itu 1 tahun atau 12 bulan. Berarti total pinjamnya adalah 20 bulan. Nih. Nah, caranya seperti itu. Jadi bunganya 18% per tahun itu ternyata 108.000 per tahun. Itu ya. Kemudian penambahannya atau bunganya yang diberikan oleh bank itu dia membayarnya 180.000. 180.000 itu untuk 1 tahunnya 108 kan, berarti kurang 72.000. 108 itu 12 bulan, ini 12 bulan, 72.000 itu ternyata hanya 8 bulan. Kok bisa 8 bulan? Karena per bulannya tadi ketemu 9.000. Jadi 12 ditambah 8 sehingga 20 bulan. Nah, demikian untuk pembahasan soal PAS Matematika kelas 7 SMP. Ini video yang bagian pertama. Ada 3 video ya, nanti ada 25 soal pilihan ganda. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.